wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam diseminasi budaya positif di SDN Curug 1. Sholawat beserta salam tak lupa tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Curug 2, kepada Dewan Guru SDN Curug 1 dan Curug 2 yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan kali ini merupakan pengimbasan atau aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan di Angkatan 6 ini. Jadi kegiatan ini merupakan diseminasi atau membagikan materi budaya positif kepada rekan-rekan yang ada di sekitar sekolah, khususnya di lingkungan sekolah SDN Curug 1 dan di lingkungan sekitar SDN Curug 1, yaitu sekarang ada dari SDN Curug 2. Para calon guru penggerak diberikan amanat untuk menyebarluaskan apa yang dimaksud dengan budaya positif yang harus dikembangkan di setiap sekolah. Di sini juga di dalam budaya positif juga erat kaitannya dengan filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan yang ada pada nomor 1, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan kalimat hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kira-kira kenapa? Ada yang Pak Iwan menjawab tidak setuju. Itu kita melihat situasi dan kondisi sekolah, misalkan diterapkan di kita mungkin itu kurang efektif ya. Tidak tahu kalau misalkan sekolah-sekolah yang berkembang, kalau sekolah kita yang menggunakan hukuman itu ketika siswa memberikan hukuman atau sanksi, mereka minder. Banyak contoh gitu kan, kita kasih ditakut-takuti aja mereka udah ngedon, nggak mau sekolah gitu kan. Kalau di kita, entah kalau di sekolah-sekolah yang lebih berkembang. Oke, nanti kita akan lihat setelah materi-materi ini akan terjawab ya, dari bahwa hukuman itu sebenarnya bisa mendisiplinkan atau tidak dari anak-anak gitu ya. Yang pernyataan kedua kita sama lihat di sini, pemberian hukuman dengan hal positif. Ada hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu dengan pernyataan ada hukuman hal positif? Kira-kira Kalau yang kedua agak setuju. Kalau yang kedua agak setuju ya. Yang ke satu kan belum dijelaskan hukumannya sebentar. Soalnya tadi juga berapa pengalaman itu satu kali di waktu tahun berapa ya? Ada siswa yang dalam sekolah ketika diberikan PR malah justru besoknya tidak sekolah. Diberikanlah sanksi atau hukuman secara positif agar dia menulis perkataan beberapa kalimat seperti contohnya, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya di kemudian hari. Dituangkanlah ke dalam buku, hukumannya itu menulis sebanyak 1 buku agar menulis ya gitu. Ternyata besoknya alhamdulillah dia menurut gitu di sekolah. Tidak harus hukuman seperti yang ada di nomor 1. Ya, kalau nomor 1 itu hukumannya itu belum jelas tuh. Hukumannya itu hukuman. Kalau nomor 2 lebih jelas ya, halnya positif. Kalau di nomor 3 Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan memberi penghargaan? Setuju.
Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada soal juara 1 dapat komen. Oh, malah termotivasi ya namanya kalau dapat penghargaan Epodi ya. Oke. Nah, jadi topik sebenarnya yang akan kita bahas ini menyangkut tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, tadi juga disinggung ya bahwa katanya ada motivasi anak meningkat, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu ya boleh ada yang misalnya nih Pak Herman mengepalkan tangannya ya, mengepalkan tangannya, nanti Pak Iwan membujuk Pak Herman agar mau membuka kepalan tangan, bisa dengan membujuk atau mengancam atau lain sebagainya. Pak Herman berusaha mempertahankan karena di dalam kepalan tangannya Pak Herman ini adalah hal yang sangat berharga untuk Pak Herman. Jadi Pak Herman berusaha untuk sekuat tenaga jangan mau dibuka oleh kepala tangannya oleh Pak Iwan gitu ya. Bagaimana caranya? Contohnya begini Pak Herman, ketika kita sekolah SD nulis pakai pacar, nanti pacar I love you. Bapak Ibu yang lain juga boleh ya, yang satu jadi orang yang mengepalkan tangan, yang satu yang membujuk, ayo buka atau nanti saya kasih uang ya biar kamu membuka. Coba Pak Herman, kira-kira saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Pak Herman akan membuka tangannya tidak diperintahkan oleh Pak Iwan? Kira-kira, padahal di dalam tangan ini sangat berharga, misalnya berupa emas atau berlian atau apa, kira-kira mau tidak memberikan yang ada di dalam genggaman tangannya kepada Pak Iwan? rahasia. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Kira-kira Pak Herman akan memberikan, akan membuka, atau akan mengepalkan dan menjaga yang ada di dalam tangannya ini? Kira-kira? Tergantung kita bisa atau tidak membujuknya kali Bu. Oh, berarti kemungkinan Pak Herman bakal membuka. Ya. Kalau Pak Herman bakal membuka, mempertahankan. Kalau itu bersifat rahasia mungkin dia akan mempertahankan. Kalau saya tergantung yang dipegang, bukan yang dikepal sama saya. Kalau ternyata emang isinya sesuatu yang berharga Ya. atau sesuatu yang bisa dimakan enak kayak permen atau apa gitu kan. Kebetulan emang teman saya Iwan, kalau bahasa kitanya suka careram dan suka mau. Jadi emang begitu Ininya ya? iya begitu melihat ya, melihat saya pegang apa dia suka mau gitu. Barangkali saking saya bosan gak bakalan saya kasih, gak bakalan saya bukain. Karena bertakut begitu saya buka dia minta lagi gitu. Jadi sebenarnya pada saat Pak Herman mengepalkan tangannya ini, yang mengontrol untuk membuka itu yang lebih berperan ini sebenarnya Pak Iwan atau Pak Herman sendiri? Menurut Bapak Ibu? Yang lebih berperan siapa? Herman. Pak Herman. Kenapa Pak Herman kira-kira? Nah, dia yang memiliki Yang memiliki kuasanya siapa di sini? Pak Herman atau Pak Iwan kira-kira? Herman. Pak Herman ya. Nah, karena Kalau di garis bawahnya ya untuk membukakan gitu kan. Jadi ada keterlibatan orang lain ya. Kalau menurut saya emang Pak Iwan. oh Pak Iwan. Nah, kenapa masalahnya? Karena kan di sana itu ada dua teman ya, yang satu megang tangan, Ya. yang mengepalkan tangan, yang satu emang membujuk. Ya, berarti kan yang bisa membukakan itu justru yang membujuk. Tapi itu juga tergantung membujuknya kayak gimana. Kalau dia bisa ngerayu saya, bisa. Mungkin kalau anda kembalikan hak anda apa untuk saya membuka tangan ini? Kalau Ini kepunyaan saya. Berarti kalau dibalik Pak Iwan yang megang, Pak Iwan menjadi yang kuasanya Pak Iwan gitu, tidak akan terbujuk oleh Pak Herman. tergantung yang membujuk. Kecuali rahasia Pak Iwan dipegang sama Pak Herman. Korelasi dengan anak ya, dengan peserta didik kita kan, kalau ternyata emang sifat peserta didik seperti itu keras dan kita sendiri tidak bisa untuk mengalihkan memberikan arahan supaya peserta didik itu melunak gitu kan, barangkali kita tidak akan bisa gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan teman kita gitu kan, kalau emang posisi teman kita sebagai guru dan kita sebagai murid ya, sebagai peserta didik, kalau egois siswa itu tidak bisa kita kendalikan, barangkali siswa mau kayak gimana juga itu bebas. Berarti kan di sana itu ada keterlibatan guru gitu kan, buat
supaya si orang tersebut tidak tersebut? Ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya dalam kontrol tadi ini mengibaratkan bahwa apapun sebenarnya yang dilakukan oleh orang lain di luar kita ya, tetap yang berkuasa dan memiliki kontrol akan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi walaupun sebenarnya Pak Herman, Pak Iwan mau membujuk sebagaimanapun, mau memberi iming-imingi apapun, kalau diri kita menutup untuk tidak mau membukakan tangan, kita tidak akan membuka kan? Tapi kalau misalnya kita tergoda dengan iming-imingi tadi, berarti adanya pada kontrol diri kita kan untuk membuka. Jadi sebenarnya kontrol itu mau apapun yang diberikan dari luar, mau itu ancaman, iming-iming, kalau diri kita tetap yang memiliki kontrol atas diri kita itu adalah diri kita sendiri ya Pak Ibu ya. Sendirian. Ya, jadi kontrol diri itu hanya ada pada diri kita. Namun privasi. nah, ini erat kaitannya dengan kita sebagai guru dalam mengontrol murid. Kadang kita berpikir murid itu bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Nah, padahal sejatinya mau kita bagaimanapun, kalau muridnya tidak mau membuka diri untuk bisa dikontrol oleh kita sebagai guru, mereka tetap tidak akan bisa disiplin, tetap tidak akan bisa mengikuti arahan dari kita sebagai gurunya. Jadi sebenarnya dari yang kita tadi praktekkan bahwa sebenarnya orang dewasa itu atau kita sebagai guru tidak memiliki hak untuk memaksakan murid untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya agar murid tadi bisa melakukan hal yang kita inginkan tanpa kita paksakan? Di sini kan ada stimulus respon, ada teori kontrol. Tadi kalau yang Pak Herman itu lebih ke stimulus respon ya katanya ya Pak Herman. Jadi kalau ada stimulus dari luar kita meresponnya bagaimana? Di sini dijelaskan kalau di teori stimulus respon kita itu bisa mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, kemudian model berpikir menang kalah. Jadi dalam stimulus respon ini nanti kalau kita bisa membuka, berarti kita yang kalah, Pak Iwan yang bisa membujuk kita, dia yang menang. Berbeda dengan teori pada budaya positif yang akan kita pelajari ini adalah teori kontrol atau pilihan. Dimana pada teori kontrol ini bahwa kita ini harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan pandangan kita bahwa pandangan kita ini benar. Kemudian semua perilaku yang ada di dunia ini itu memiliki tujuan. Jadi ketika murid melakukan salah, kita harus mencari tahu dulu apa sebenarnya tujuan dia melakukan hal tersebut. Jadi jangan langsung mencap dia salah. Kemudian hanya diri kita kan ya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi di dalam teori kontrol ini tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah, tapi dua-duanya akan menjadi pemenang. Nah, disiplin positif merupakan suatu teori yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Di sini dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Tadi yang contohnya misalnya Pak Herman mau membuka karena diiming-imingi, itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar karena diiming-imingi. Kalau misalnya siswa, kalau kita hubungkan kepada murid, disiplin positif ini, ketika murid mau melakukan suatu hal positif atau mau berdisiplin itu, ketika dia menghindari hukuman, ketika dia takut dihukum, akhirnya dia melakukan hal-hal yang disiplin, ya. Atau misalnya
dari diri murid saja. Tetapi bagaimana caranya murid itu menyadari dari dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sehingga ketika dia atau murid tersebut berlaku disiplin, menuruti aturan, itu terjadi ketika dia menghargai diri sendiri. Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus patuh? Kenapa saya harus rajin? Nah, dia muncul dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik dia. Di dalam motivasi intrinsik ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian ada keyakinan kelas. Nanti seperti di kelas 6 sudah saya praktekkan tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dikembangkan agar murid-murid itu memiliki terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau hanya berupa aturan kan mereka aturan itu bisa dilanggar. Aturan bisa dilanggar. Tapi ketika berupa keyakinan itu kan yang kita yakini. Nanti akan menjadi yang murid yakini. Yang murid yakini menjadi keyakinan kelas, mereka akan melakukan itu karena mereka yakin hal itu adalah hal yang benar. Kalau peraturan itu bisa dilanggar. Tapi kalau itu menjadi keyakinan kelas mereka, keyakinan dari semua yang sudah disepakati murid-murid di kelas tersebut atau di sekolah tersebut, maka mereka akan secara sadar melakukan budaya atau disiplin positif yang telah mereka yakini hal itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Di dalam disiplin positif juga ada 5 posisi kontrol. Tadi di awal kita kan saya bertanya ya, apakah menghukum itu bisa efektif atau tidak? Nah, sebagai guru ternyata memang kita punya 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, kita itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, walaupun ditulis di angka pertama penghukum, tapi sebagai seorang guru pada budaya positif ini sebaiknya kita menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Karena posisi kontrol yang paling tidak baik itu adalah sebagai penghukum. Mungkin kalau kita melakukan itu, kalau sudah tidak ada pilihan lain dan harus melakukan sebagai penghukum, mungkin boleh dilakukan. Tapi sebaiknya kita hindari posisi sebagai penghukum ini. Posisi mana sih yang paling ideal untuk kita sebagai seorang guru? Ternyata Bapak Ibu bisa menebak tidak posisi yang mana yang ideal untuk kita sebagai guru itu? Posisi manajer. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa itu posisi manajer. Yang ada contohnya juga, saya sudah mempraktekkan untuk penyelesaian masalah di kelas dengan menggunakan posisi manajer, dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian di sini kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Namun perlu ditekankan bahwa setiap manusia ini memiliki 5 dasar kebutuhan yang sama. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan, kita biasanya melakukannya kepada murid kita ya, agar murid kita patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau disiplin itu rasanya terpaksa, jadi tidak nyaman orang melakukan disiplin, seperti terpaksa gitu ya, ada rasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai, bukan dengan apa yang kita yakini atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oleh karena itu, kata disiplin pada paradigma saat ini itu digunakan dengan disiplin positif. Karena biasanya kalau kita hanya menggunakan kata disiplin seperti paksaan, seperti ada ketidaknyamanan melakukan hal tersebut. Tapi dengan disiplin positif, maka berubah paradigmanya menjadi disiplin itu merupakan suatu keyakinan yang harus kita lakukan.
Nah, tadi juga dibahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kalau secara simpelnya ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sudah diyakini oleh seluruh umat manusia bahwa itu adalah nilai positif. Seperti misalnya jujur, seperti misalnya tanggung jawab, dan lain sebagainya. Namun, karena saat ini pendidikan Indonesia erat dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, nanti kita sering mendengar ya profil pelajar Pancasila, maka nilai kebajikan yang diangkat di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan nilai profil pelajar Pancasila ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai ini yang jadi PR untuk kita sebagai guru untuk kita tanamkan kepada murid-murid kita di sekolah. Jadi kita harus menanamkan agar murid itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, menjadi seseorang yang mandiri, memiliki nalar yang kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah ini tadi ya, motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau eksternal itu biasanya kan seperti tadi kita menghindari hukuman dan lain sebagainya, atau kita ingin dapat pujian atau ingin mendapat hadiah, sehingga kita melakukan sesuatu hal agar kita mendapat pujian, agar kita mendapat hadiah. Tapi kalau motivasi internal ini, kita sadar bahwa hal tersebut memang harus kita lakukan, jadi kita melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga kita bisa memerintah diri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan motivasi internal, bahwa diri kita lah yang memerintahkan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang positif. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan atau reward di dalam kelas, itu juga tidak terlalu bagus kepada murid-murid kita. Kenapa? Karena katanya kalau kita hanya melakukan dihukum oleh penghargaan, di sini bahwa penghargaan ini berlaku hampir sama dengan hukuman. Penghargaan, hanya bedanya kalau hukuman itu sifatnya mungkin menyakitkan, kalau penghargaan membahagiakan. Tapi yang menjadi sama ini bahwa akan memberikan pengaruh itu hanya jangka pendek pada anak. Jadi atau jangka panjangnya itu anak akan terus-terusan berharap. Jadi mereka melakukan hal tersebut bukan karena kesadarannya, tapi karena berharap akan terus diberi penghargaan tersebut, atau diberikan imbalan, atau diberikan hadiah gitu ya. Sehingga akan mengurangi esensi dari disiplin anak tersebut. Jadi disiplinnya itu tidak datang dari diri dia sendiri. Dan itu tidak usah diterapkan di sekolah, apakah bagaimana? Nah, diterapkannya itu kita boleh menerapkan hal tersebut, tapi bukan jadi terus-terusan patokan agar anak misalnya mau melakukan suatu sikap disiplin, kemudian kita melakukan itu terus-terusan gitu Pak. Jadi mungkin kita bisa memilah-milih mana yang harus kita pakai, mana yang tidak harus. Yang bahaya itu kalau anak sering dikasih penghargaan, nanti tumbuh sifat ingin dihargai terus. Bahkan hal tersebut itu bisa berlaku di lingkungan masyarakat liar. Anak dibesarkan daripada sifat-sifat yang seperti itu gitu kan. Jadi nantinya emang muncul sifat yang sombong lah terhadap anak itu. Jadi kalau ada masyarakat, contohnya di masyarakat yang luar sekolah gitu, atau teman-teman di sekitarnya yang kurang menghargai dia gitu kan, nanti dianya akan gimana gitu kan sifatnya. Jadi muncul sifat sombong. Iya. Baik. Betul Pak, gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kita kalau yang berlebih-lebihan memang tidak baik. Makanya penghargaan juga sebenarnya bukan buruk ya Bapak Ibu, tapi kita harus bisa memilah di mana kita memberikan penghargaan kepada murid kita dan di mana misalnya kita tidak harus memberikan penghargaan tersebut, kan? Karena ketika kita selalu memberikan penghargaan, maka akan menurunkan kualitas dari murid kita juga sebenarnya. Karena dia akan
akan mematikan kreativitas murid kita. Untuk penghargaan jelas akan mengurangi motivasi intrinsik, kesadaran dirinya akan berkurang. Semakin sering dia diberi penghargaan, maka kesadarannya akan berkurang karena dia hanya melakukan sesuatu karena ketika dia diberi imbalan saja atau diberi penghargaan saja. Kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak akan mau melakukan itu. Tapi kan penghargaan sifatnya tidak mesti yang membutuhkan material. Tadi ada disinggung ada Ridwan, Iya. sepakat lah bahwa anak itu perlu penghargaan luar biasa sebetulnya untuk meyakinkan rasa percaya diri pada anak. Ridwan sebetulnya dengan angkat jempol aja dulu udah bentuk penghargaan Iya, gitu. betul. Saya udah sering lah gitu melakukan hal seperti itu. Ketika anak disuruh tampil ke depan, kan nggak berani. Tapi ketika S1 aja yang berani, lalu kita tepuk tangan, kita kamu bagus, itu luar biasa gitu bagi mereka. Saya kira hal-hal yang seperti itu ya tidak akan berimbas tadi tuh seperti ini ya. Kemudian ada yang meyakini tadi Bu, saya tertarik juga dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Nah kayak dinding-dinding ini coret-coret seperti ini, itu kan perlu anak disiplin ya. Tapi disiplin anak kadang takut ketika ada guru gitu ya. Dan yang saya rasakan itu adalah ketika di anak itu tumbuh rasa meyakini bahwa ini adalah milik saya, milik kita. Buku misalnya, kita tanamkan bahwa buku itu bukan milik kamu, bukan milik ya kita guru, bukan milik sekolah. Tetapi ingat, imbas dari buku ini ketika rusak, ketika robek, ketika kamu salah gunakan atau dibawa pulang tidak dikembalikan ke sekolah, maka akan yang rugi adik-adik kamu sendiri gitu. Jadi apa ya, di situ ada rasa, saya lebih cenderung ke rasa meyakini bahwa itu milik gitu lah, milik kita itu ya Bu. Ya Pak, jadi benar ya, memang tadi saya juga bilang ya Pak bahwa penghargaan sebenarnya tidak salah ya. Tapi bagaimana cara kita menempatkan, dan juga penghargaan juga tidak harus berupa materi ya Bapak Ibu ya. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai guru untuk memposisikan penghargaan kepada murid kita, bisa dengan rewardnya itu dengan pujian, dengan penguatan, itu juga termasuk penghargaan. Tapi bagaimana menempatkan penghargaan tadi ya Bapak Ibu, kita harus lebih bijaksana lagi untuk menempatkan penghargaan-penghargaan yang akan kita berikan kepada murid kita di kelas. Bagaimana cara kita mengapresiasi ya, misalnya tadi di kelas dengan hal atau kebaikan yang telah dilakukan oleh murid kita. Misalnya kita berkata seperti ini pada murid, kemarin Ibu perhatikan rasa empati kamu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu juga salah satu bentuk apresiasi untuk menguatkan motivasi intrinsik dia. Jadi kita memberikan apresiasi ini sebagai motivasi ekstrinsik, tapi hal-hal ini akan membangun motivasi intrinsik dari murid kita. Dan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu ya Nak, pada saat kamu sudah memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi memang ini adalah motivasi ekstrinsik kan, motivasi yang datang dari guru. Namun ternyata hal-hal seperti ini akan bisa membuat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk melakukan hal kebaikan yang lainnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini ada beberapa tindakan yang sering guru lakukan. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita ke nomor 2 ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Oh, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, maksudnya murid disuruh tidak mengenakan atau melepas sepatu mungkin ya di sekolah karena tidak memakai melepas. Konsekuensi. Kira-kira apa?
basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi itu. Kita lihat ya, ternyata jawabannya mencatat 100 kali ini hukuman. Karena apa? Karena tidak ada relevansinya antara terlambat dengan mencatat, gitu ya. Kemudian begitupun yang ini, karena terlambat hadir dia harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu termasuk hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker termasuk hukuman. Mengapa yang menggantikan kertas tugas teman ketika dia mencoret-coret itu termasuk konsekuensi? Karena ketika dia melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi. Ketika anak tersebut mencoret-coret, maka konsekuensi dia harus mau mengganti kertas yang sudah dicoret-coret tadi. Jadi konsekuensi itu lebih relevan dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan hukuman itu mungkin apa yang diterima anak itu tidak sebanding atau tidak relevan dengan kesalahan yang dia perbuat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sekarang tidak menggunakan sepatu hitam, kenapa harus disuruh melepas sepatu seharian? Kan mungkin lebih baik kita menegur anak tersebut dan mengingatkan agar besok misalnya menggunakan sepatu hitam. Bu, tadi itu yang poin ke-1 itu penjelasannya bagaimana kok bisa dikatakan hukuman? Karena tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Sekarang anak kan terlambat sekolah. Apa relevansinya, apa kaitannya terlambat dengan mencatat 100 kali dengan saya tidak akan terlambat? Apakah dengan dia mencatat itu kemudian besoknya dia akan tidak terlambat? Ya, belum tentu kan? Tapi kalau kita berusaha mencari tahu kenapa dia bisa terlambat, kemudian kita mencarikan solusinya. Misalnya dia terlambat itu karena dia bangunnya kesiangan. Misalnya, kenapa dia bisa bangun kesiangan? Karena orang tuanya tidak membangunkan. Lebih baik kita sebagai guru memberikan saran kepada dia. Misalnya kalau dia punya HP, kita suruh aja dia untuk menyalakan alarm agar dia tidak terlambat. Atau misalnya kita menghubungi orang tuanya agar membangunkan anak tersebut agar tidak terlambat lagi. Tapi Bu, kalau kita tadi bicara masalah hukuman sama konsekuensi Ya. itu yang awal kita bahas. Sebetulnya emang ada plus minus kan di hukuman juga. Emang sewaktu-waktu bisa aja kita menerapkan hukuman buat siswa itu, walaupun emang yang berat ya buat siswa tersebut. Tapi kan karena emang siswa itu berbeda-beda karakter ya dari masing-masing keluarga gitu kan, disatukan dalam satu kelas. Kadang-kadang memang perilakunya yang berbeda-beda gitu kan, walaupun memang sekolah itu kita membuat aturan yang bagus gitu kan. Tapi begitu sesuatu yang diterapkan kayak konsekuensi gitu kan, dia melakukan harus dia bertanggung jawab. Tetapi tidak relevan kalau kita kasih hukuman, tetapi hukuman itu saya rasa emang penting juga. Pentingnya emang buat siswa itu efek jerah ya, supaya dia itu tidak melakukan sesuatu yang dilakukan hari ini gitu kan, kayak gitu. Apalagi kalau siswa itu kelakuan kalau udah menjadi sifat dia gitu kan, sering melakukan hal seperti itu, kebiasaan dia sering melakukan seperti itu gitu kan. Jadi penting, plus yang itu penting, minusnya emang seperti itu gitu kan. Tetapi untuk menyadarkan siswa itu penting adanya hukuman gitu kan, walaupun itu dianggap kurang baik juga gitu kan. Yang penting emang tidak menjatuhkan harga diri gitu kan dengan cemoohan atau apa gitu kan, atau secara fisik lah. Kalau hal yang seperti itu, seperti kayak begitu itu udah olahraga itu terhadap siswa. Ya lupa. Kalau belajar tulis gitu kan. Sebenarnya memang kalau kita kaitan itu olahraga ya boleh saja ya Bapak Ibu. Tapi dalam budaya positif ini lebih ditekankan pada pemikiran siswa akan berpikir begini, kenapa saya terlambat tapi dihukumnya tidak ada kaitannya dengan saya terlambat kan? Apa hubungannya saya terlambat tapi saya harus lari misalnya seperti itu ya. Jadi kita ini ingin membuat siswa itu menyadari bagaimana dia bisa merubah atau memperbaiki kesalahan dia. Jadi kita berikan pemahaman tentang kesalahan dia, kita cari solusinya. Nanti saya akan berikan contoh tentang menggunakan namanya segitiga restitusi. Jadi di dalam budaya positif ini ada namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid kita di kelas. Karena tidak selalu melulu harus dengan hukuman. Karena kenapa kita harus menghindari hukuman ini Bapak Ibu ya? Karena di sini dikatakan bahwa hukuman itu pasti akan menyakitkan bagi anak. Ya. Kemudian membuat anak itu sakit baik fisik ataupun hati
kepada guru atau kepada orang yang memberikan hukuman itu. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Apa sih disiplin gitu ya, saya benci gitu. Ujung-ujungnya dia akan benci. Kemudian akan berdampak kepada paksaan. Anak itu akan merasa bahwa ini hanya terpaksa dia melakukan hal tersebut. Konsep diri dia akan buruk. Kemudian anak juga akan berusaha menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia bersalah itu, dia itu karena dia tahu akan dihukum, dia berusaha berbohong. Nah, sedangkan nanti di konsekuensi atau di segitiga restitusi, ketika dia melakukan kesalahan, anak itu akan berani karena dia tahu akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Akan merasa marah, kemudian akan merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, gitu kan? Makanya kita harus menghindari yang namanya hukuman kepada anak. Nah, bagaimana kalau hukuman ini harus kita hindari? Bagaimana caranya kita mendisiplinkan anak? Sedangkan biasanya di kehidupan kita sehari-hari ini, salah satu cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan anak itu biasanya hukuman, Bu. Ya, memang kita biasanya dengan hukuman. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa ternyata ada cara lain agar anak itu bisa menjadi disiplin, yaitu dengan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ternyata hukuman itu bukan proses memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu. Sehingga kalau di restitusi ini, mereka akan bisa kembali kepada kelompok mereka dengan perasaan dan karakter yang lebih kuat dan lebih berani lagi dan percaya diri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan menghindari masalah, tetapi ketika mereka menghadapi masalah ini, mereka akan mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, kita ini kepada ini yang bisa coba penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas Tokopedia. Nah, ini kan seperti tadi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih percaya diri. Di dalam restitusi ini terdapat namanya segitiga restitusi. Ada tahapannya. Tahapannya ada 3: validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kasus yang sering biasanya kita hadapi di kelas ya. Ketika kita melaksanakan ulangan atau ujian, biasanya ada anak yang contek atau tidak jujur. Bagaimana nih cara kita untuk menyikapi hal tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut? Kelihatan ini ada anak atau murid kita yang mencontek. Ya, Pak. Sengaja kan? Contek itu kan menulis Jadi untuk mengilustrasikan ya Bapak Ibu ya, jadi kita sengaja membuat video ini untuk mengilustrasikan kejadian di kelas yang biasanya kita hadapi sehari-hari di kelas. Kemudian biasanya kan kita kadang langsung menegur di kelas dan akan mempermalukan si anak tadi ya kalau langsung kita marahi atau menegur. Kita gunakan cara segitiga restitusi dengan memanggil dia untuk mengobrol. Ya, silakan duduk Evan. Selamat siang Evan. Ya, teman-teman lain sedang itu ya istirahat ya. Sedang istirahat. Evan tahu tidak mengapa Evan mesti panggil ke sini? Tidak tahu. Tapi di kelas ketika kita sedang ulangan, ibu melihat Evan mencontek hasil perbuatan, hasil
Berarti mau tanya apa tahu tidak mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik siapa? Tidak baik. Mencontek perbuatan tidak baik ya. Oke, berarti Eva sudah tahu. Nah, Bu Resti ya, ini bilang pada Eva, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya Eva ya. Berarti juga pernah melakukan kesalahan. Eva juga tadi mencontek di kelas itu salah satu perbuatan yang salah ya Eva ya. Ini Bu Resti di sini bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang salah. Bu Resti ini membantu Eva mencari solusinya. Karena Eva tidak mencontek ya. Nah, Eva setiap perbuatan kita itu kan pasti ada alasannya ya kan ya. Bu Resti tahu nih tadi Eva mencontek itu alasannya apa? Saya tidak bisa mengerjakan soal. Oh, Eva tidak bisa mengerjakan soal. Aku mau tahu kenapa bisa Eva sampai tidak bisa mengerjakan soal. Alasannya apa? Karena kemarin saya tidak Eva tidak belajar kemarin. Wah, Eva tidak belajar. Oke. Nah, Eva kan tadi tidak bisa mengerjakan soal, tidak belajar mencontek. Eva masih ingat tidak? Beberapa minggu lalu kan kelas kita pernah membuat kesepakatan kelas ya kan ya. Eva ingat ya salah satu misi kesepakatan kelas di kelas kita itu. tidak boleh mencontek hasil orang lain. Tidak boleh mencontek hasil tugas orang lain ya Eva ya. Nah, Eva kan sekarang sudah tahu kesepakatan kelas masih ingat. Jadi mau tanya agar Eva bisa tidak mencontek lagi, apa yang harus Eva lakukan ya? Harus sering belajar ya, sering belajar ya. Jangan sampai main rusak Eva ya. Nah, karena Eva sekarang sudah tahu ya, Eva sudah ingat kesepakatan kelas. Pasti mau tanya nih sama Eva, nanti kapan Eva akan mulai melakukan yang tadi Eva katakan tadi? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini, oke bagus. Jadi Eva mulai hari ini akan semangat belajar ya. Setiap ulangan akan semangat belajar, akan mencari kali tidak? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya Eva ya. Nah, karena Eva akan mulai hari ini untuk tidak mencontek, untuk rajin belajar, Bu Resti yakin Eva akan menjadi anak yang lebih baik, anak yang berprestasi. Ya, Eva siap melakukan itu semua? Oke, terima kasih Eva. Silakan ke kelas ya. Oke, itu tadi kasus pertama ya. Tentang segitiga restitusi. Nah, jadi di segitiga restitusi ini tadi Bapak Ibu juga sudah melihat bahwa kita ini bukan mencari kesalahan anaknya, tapi kita lebih menekankan bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tadi atau murid kita. Kemudian kita ini memperbaiki hubungan dan bukan memaksakan, tapi kita memberikan tawaran kepada anak. Restitusi ini juga menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Seperti tadi di awal, saya menanyakan dulu atau memvalidasi dulu. Di sini kan segitiga restitusi ini. Nah, ya. Tadi di awal itu ditanyakan dulu, betul tidak Eva mencontek gitu ya. Ada kalimat kita menanyakan dulu kepada murid kita betul atau tidak. Kemudian dia berani mengakuinya. Oh iya betul. Nah, dia bilang gitu kan. Terus kita tanya lagi, kenapa dia bisa mencontek? Alasan, karena setiap perbuatan murid kita itu pasti ada alasannya. Kemudian murid tadi menjawab bahwa ternyata dia tidak belajar sehingga dia tidak bisa mengerjakan soal-soal tadi. Oke, kemudian kita berkata pada murid kita bahwa tidak apa-apa, bahwa dia melakukan kesalahan hari itu tidak apa-apa, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita bilang, oh ya kamu salah, kamu mencontek, akan membuat dia merasa rendah diri, akan membuat dia merasa terpuruk kalau kita menyalahkan dia. Tapi kita buat bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana caranya agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut, agar di lain waktu kita tidak
mengulangi hal yang sama. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati yang berhubungan dengan masalah tadi. Oh, ternyata di kelas 6 itu sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya itu bahwa harus jujur, tidak boleh mencontek pekerjaan orang lain. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Setelah anaknya ingat, setelah anaknya sadar, kemudian kita tanya, kamu mulai kapan kamu akan melakukan keyakinan kelas tadi untuk jujur dan tidak akan mencontek. Dia bilang akan melakukannya mulai hari ini. Nah, itulah segitiga restitusi yang kita lakukan. Ini akan lebih efektif ketimbang misalnya kita langsung memarahi dia di tempat ketika dia mencontek, kita memarahinya atau kita memberi hukuman, akan membuat anak itu merasa malu, akan membuat anak itu tertanam rasa marah kepada kita sebagai guru, dan akan menyakiti anak tersebut. Tapi dengan melakukan segitiga restitusi ini, karena dia dipanggilnya itu di luar jam ketika kita mengajar, tidak di depan teman-temannya, dia mempermalukan anak tersebut pun akan berani berkata dan akan mau memperbaiki kesalahannya. Di sini katanya kenapa tidak peraturan saja, mengapa yang harus namanya keyakinan kelas? Seperti yang tadi kita katakan, kalau peraturan itu bisa dilanggar, tapi kalau sudah menyangkut keyakinan yang kita yakini, maka kita akan melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Seperti contoh, kita peraturan memakai helm. Kalau hanya berupa peraturan tanpa tahu apa sih manfaat helm itu, ketika kita menggunakannya mungkin kita tidak akan menggunakan helm ya Bapak Ibu ya. Yang penting tidak ada polisi misalnya, kita tidak menggunakan helm. Tapi ketika kita sadar, oh helm itu bisa menyelamatkan kita ketika terjadi kecelakaan, kita yakin akan membuat kita lebih aman, maka pasti kita tanpa ada polisi pun, tanpa kita dipantau oleh polisi, tanpa ada razia pun kita akan menggunakan helm. Di sini peraturan kelas ini sebenarnya kecil sekali. Yang lebih besar ini keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya. Hal yang terus-menerus dilakukan ini akan menjadi suatu karakter yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nih, perbedaan tentang yang mana di antara dua keyakinan kelas ini yang termasuk kesepakatan kelas ini yang termasuk keyakinan. Dua-duanya sama-sama kesepakatan, namun perbedaannya kalau yang sebelah kemudian sebelah kanan saya kami guru dan murid yang saling menyayangi, perbedaannya terletak pada nilai atau isinya. Kalau kesepakatan yang sebelah kiri ini hanya kesepakatan yang tertulis saja tanpa kita yakini. Tapi kalau yang kesepakatan kelas yang sebelah kanan di sini adalah suatu keyakinan yang kami guru dan murid yang sudah diyakini oleh murid dan gurunya. Kalau peraturan belum tentu, kesepakatan yang sebelah kiri ini belum tentu sudah diyakini oleh, hanya dibuat saja tapi belum tentu diyakini oleh setiap warga atau murid yang ada di sekolah tersebut. Oke, kita lihat di sini ada peraturan, ada keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa sih sebenarnya yang harus kita sebutkan agar anak ini mau menuruti peraturan yang ada seperti mengembalikan buku. Nih, kita langsung aja Bapak Ibu ya. Nah, kita harus menanamkan untuk anak bisa mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah menanamkan keyakinan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinan kelas yang harus kita tanamkan adalah menghormati orang lain. Hadir setelah di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, lebih kepada keselamatan. Ketika anak menyadari bahwa ketika melakukan kekerasan itu adalah akan tidak berhubungan dengan keselamatan, maka dia tidak akan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau hanya kata-kata dilarang menggunakan narkoba tanpa tahu maknanya, dia akan tetap misalnya menggunakan hal tersebut. Tapi ketika tahu berhubungannya dengan kesehatan, ketika saya menggunakan narkoba maka badan saya akan sakit dan lain sebagainya, dia meyakini hal tersebut, maka otomatis di dalam
motivasi intrinsiknya dia tidak akan mendekati narkoba tersebut ya, dan lain sebagainya. Ada jangan berlari di kelas, koridor, dan lain sebagainya. Nah tadi ini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau penghukum biasanya posisi kita itu terlihat marah, kemudian dengan ada suara yang keras, ya. Contohnya gini, di sini ada dicontohkan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, ibu hukum kamu misalnya. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai membuat orang merasa bersalah, biasanya seperti ini kalimatnya. Kamu seharusnya sudah tahu ya, ibu lelah sekali. Atau misalnya begini, kamu jangan membuang sampah sembarangan ya. Kamu tahu kan kalau kamu melakukan itu, ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah itu. Jadi kita membuat murid itu merasa bersalah dengan melakukan itu. Oh, dengan saya melakukan itu, bu guru nanti akan dimarahi kepala sekolah ya. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman, biasanya kita dengan ada yang lembut, dengan ada yang bercanda kepada anaknya, memposisikannya sebagai teman. Ini Bu, masalah hukuman ya. Ya. Itu ada disiplin Bu. Ada murid A, hobinya berantem. Kita kasih nasihat, kita panggil kan dengan nada lembut. Dapat beberapa hari berantem lagi. Emang udah jadi hobi dia barangkali ya, seperti itu. Itu yang pantas itu hukuman. Karakter itu Pak, bukan hobi. Hobi masalah. Apakah emang bentuknya ke anak tersebut atau anak yang biasa panjang tangan gitu kan? Bentuknya itu hukuman yang bagus itu. Apa tadi? Bukan konsekuensi. Selain hukuman apa? Restitusi. Restitusi itu Iya, Pak. seperti itu. Jadi Bapak sudah belum melakukan segitiga restitusi kepada murid tersebut? Loh, Iya, kalau seandainya emang cara-cara persuasif seperti itu ya, restitusi itu dilakukan terhadap siswa, sesudah itu siswa melakukan lagi gitu kan. Apakah emang caranya preventif gitu kan? Apakah emang masih persuasif? Sebenarnya kalau di dalam materi idealnya ketika kita melakukan segitiga restitusi, katanya idealnya anak itu akan menyadari. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan segitiga restitusi kepada anak, tetap anak melakukan hal tersebut. Boleh di sini kita melakukan hukuman karena tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya menghukum itu boleh, asalkan memang kita sudah melakukan step by stepnya. Anaknya itu di pilihan terakhir lah, pilihan terakhir guru melakukan tindakan atau menjadi kontrol guru ini, menghukum ini, ketika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi ternyata tidak bisa, sebagai teman juga tidak bisa, anaknya bandel terus. Nah baru mungkin kita bisa di akhir itu juga merupakan pilihan terakhir. Kalau pilihan-pilihan sebelumnya sudah kita terapkan dan tidak ada perubahan kepada anak, baru kita boleh melakukan. Tapi kan ternyata di dalam prakteknya kadang kita tidak melakukan segitiga restitusi langsung menghukum gitu ya Bapak Ibu, itu yang memang dilarang. Sebelum kita mencari tahu anak tersebut alasannya apa, sudah kita hukum duluan. Sebelum kita mencari tahu penyebab hal tersebut terjadi atau mengobrol dengan anak tersebut, langsung kita menghukum. Nah, gitu ya Pak ya, Pak Herman ya. Ya Bu ya, tadi kayaknya kalau menyimak dari penjelasan Pak Restitusi ini kayaknya lembek gitu Pak. Apa yang disampaikan Pak Herman itu betul ya. Semua orang pasti punya pengalaman, dan anak itu kalau dibawa lemah lembut, ya emang ada ya, ada yang berhasil, ada yang tapi kayaknya kalau anak yang terutama kelas 2, 3 ke bawah, kelas bawah itu kayaknya belum bisa pas gitu ya. Ini siapa? Ini saya berbicara dengan siapa? Itu belum bisa membedakan. Jadi kalau di kelas-kelas yang di atas itu ya sedikit tegas kayaknya gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti satu-satunya gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang lepas kontrol gitu. Ketika ini baru saja diingatkan, 5 menit kemudian ribut lagi. Apalagi kalau kita udah keluar kelas itu udah. Ketika sedang belajar juga sama gitu ya. Kasus-kasus yang seperti ini sebetulnya sering muncul. Tadi kata Ibu, pernah nggak Pak Herman
hukuman restitusi. Sebetulnya bagian-bagiannya saya yakin juga, tapi cara manajenya yang belum apa ya sebaik seperti itu terus berlaku. Tapi jelas tuh kalau anak kita kurang tegas itu kelihatannya gitu. Jadi ya kayak apa ya? Apalagi anak-anak kampung itu beda lah ceritanya dengan kalau kelahiran kami Bu ya, saya masih ingat aja itu hukuman dengan apa tadi saya masih ingat dua itu berkesan lah, artinya di yang satu hukumannya keras, yang satu Bu saya dulu kan di tiap meja itu ada tiang bendera ya, ada bendera dari kemudian ada penggaris. Saya kelas 5 Bu, saya ingat saja itu saya bahasa kita disemat ya pakai itu. Namun sakit lah kalau ada saat itu, tapi ternyata sekarang saya ingat bahwa itu adalah positif. Jadi ya kalau namanya aturan ada pelanggaran hukuman itu ya mungkin lah ya, ada yang enak, ada yang kurang enak, yang lebih lagi tadi. Tetapi kata Pak Herman tadi, ketika anak yang benar-benar ya luar biasa Pak Herman ya, makanya saya katakan tadi bukan hobi Pak Herman, itu untuk karakter anak itu mungkin ya, karakter aja lah. Jadi watak. Jadi kalau kita lembek beda Bu, orang Ciamis dengan orang sini beda. Kalau beda di negara mana itu beda. Jadi penekanan bahasa itu perlu lah. Ketika anak yang mungkin lemah lembut tidak berhasil, ya sedikit keras mungkin itu. Dan menambahkan lagi Bu, apalagi kalau kita kembali ke masa lalu ya, zaman Pak Ulung atau zaman saya ya Bu, itu kan mungkin angkatan saya itu angkatan yang paling gimana lah, paling bandel lah. Itu emang yang namanya untuk mendisiplinkan peserta didik itu, guru kita itu kan tidak cukup emang lemah lembut gitu ya, apalagi kalau di Banten kayak gitu. Saya tuh ingat saya pribadi emang pernah yang namanya di tempeleng gitu. Tapi emang zaman sekarang itu nggak boleh gitu kan. Tapi emang kata Pak Ulung tadi yang namanya di apa gitu kan, dengan cara-cara fisik itu, kekerasan fisik itu emang dulu sempat ada di kita ya. Tapi kan orang tuanya itu perbedaan emang sebetulnya emang kita juga menghukum siswa sekarang itu punya takaran ya. Tidak mungkin kita melakukan tindakan kekerasan yang luar biasa terhadap anak gitu kan. Barangkali guru juga ada batas-batasan gitu kan. Tetapi yang sekarang itu yang terlalu banyak intervensi orang tua ya. Kalau menurut saya itu, sehingga emang guru itu tidak diberikan keleluasaan buat mendisiplinkan peserta didik itu. Itu cara-cara restitusi kayak gitu kan itu ya. Cara-cara yang persuasif terhadap siswa itu barangkali ada emang siswa itu yang mendengar terhadap persuasif itu terhadap lemah lembut atau kayak gimana gitu kan. Tapi ada siswa yang betul-betul tidak mendengar gitu kan. Harus cara-cara lain gitu. Seperti itu. Ya dengan bahasa atau sekali-kali kita siswa suruh push up atau suruh paham gitu kayak gitu. Bisa aja. Atau kalau menurut saya bisa aja yang namanya dicubit juga, tapi emang cubitan itu tidak terlalu ini ya, cukup lah. Kalau saya itu dulu benar-benar cubit atau gitu kan. Ya luar biasa lah saya. Barangkali saya juga kalau tidak keras guru saya terhadap saya termasuk orang yang hobi berantem dulunya waktu di kelas. Gitu. Jawab Pak. Ya, mungkin ini juga salah satu mengapa misalnya Menteri Pendidikan kita sekarang membuat materi-materi seperti ini, mungkin agar kebiasaan-kebiasaan atau hal yang kita terima di pendidikan zaman dulu tidak kita bawa pada saat kita menjadi guru di masa ini. Karena kodrat zaman anak kan berbeda dengan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kodrat zaman yang dialami anak saat ini dan kita saat zaman dulu pasti berbeda, sehingga disesuaikan dengan zaman yang ada saat ini. Makanya sekarang ada dengan cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan daripada murid itu Bapak. Orang nih goblok bagiku ya tuh. Wah, kayak gitu tuh. Sungguhan kita. Pulpen dikikin. Atau kopi. Jadi Bapak, ketika misalnya kita menghadapi murid kita, kemudian kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kita saat itu adalah membuat orang merasa bersalah.
Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, kita menghardik langsung menjudge orang tersebut tidak benar, maka posisi kita sebagai guru adalah hukum. Kalau kita ayolah lakukan demi ibu atau bapak gitu ya, kita memposisikan sebagai teman. Kemudian di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Nah biasanya ini pemantau namanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Nah inilah kenapa kita dituntut untuk menjadi manajer. Di sini, ketika kita menghadapi masalah yang dihadapi siswa, kita ini bukan kita yang memberikan solusi atau kita memberikan bagaimana cara siswa menyelesaikannya, tapi kita memancing siswa tersebut agar dia mampu berpikir menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Seperti tadi di video kan. Jadi bagaimana seharusnya kamu yang harus kamu lakukan agar kamu tidak mencontek lagi. Kemudian si anak bisa berpikir, oh saya harus lagi belajar bu, dan saya harus tidak boleh mencontek lagi, saya harus belajar dengan giat kayak gitu. Jadi kata-kata itu keluar dari mulut anak. Jadi kita sebagai manajer hanya mengarahkan anak untuk mengatasi permasalahannya. Anda tahu kopi ini. Ini belum ada kesepakatan kelas ini. Di segitiga institusi kan tadi segitiga ada 3 tahapan menstabilkan identitas dulu. Contohnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas anak bahwa bukan hanya dia kok yang pernah melakukan kesalahan ini gitu. Jadi dia tidak usah terlalu rendah diri atau menjadi takut. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan. Kita tanya dulu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas. Kemudian dia ingat, oh tadi tidak boleh mencontek, harus jujur. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang anak yang jujur. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah ini contohnya bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu misalnya tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan? Bapak di sini atau ibu ingin menyelesaikan masalah kamu, nak. Jadi kamu tidak usah menyalahkan diri kamu terus-menerus. Tapi bagaimana kamu harus bersikap pada diri sendiri. Nah, di sini divalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya kalau anak itu sering memukul, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, makanya kita Bapak Ibu kita coba buat nanti keyakinan kelas di kelas masing-masing yang kita sepakati dengan murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Ini contoh-contoh menanyakan keyakinan kepada murid ya. Ini kita bisa melakukan intervensi pada murid, membantu murid kembali ke tujuan semula dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang pemantau atau manajer. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita merefleksi. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu sekarang yang setelah kita mempelajari tentang disiplin positif? Kira-kira hal apa Bapak Ibu yang tadi asalnya misalnya kita menghukum, sekarang Bapak Ibu akan melakukan apa ke depannya? Apakah tetap akan menghukum atau akan bagaimana menghadapi permasalahan anak di kelas? Kalau menurut saya ya, restitusi ya penting dilakukan. Konsekuensi juga yang penting dilakukan. Tetapi hukuman juga sebatas kita untuk
ya menyadarkan anak atau mendisiplinkan diri anak, tentunya emang kita tahu batasan. Kita emang penting juga kalau menurut saya yang namanya hukuman. Jangan untuk sepup SD ya, negara juga yang namanya hukuman ada. Jadi dibuat memang aturan di sekolah itu seperti kayak gitu. Kalau siswa yang melanggar barangkali aturan yang berbicara aturan barangkali yang kalau restitusi emang tidak bisa dilakukan terus kayak gitu anak hukuman juga penting kalau menurut saya. Tapi emang hukuman itu sebatas untuk menyerahkan anak-anak aja untuk merubah peserta didik supaya lebih baik kalau menurut saya. Kemudian menurut Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya memakai disiplin dan motivasi intrinsik tadi? Penting atau tidak kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita? Penting. Baik kalau kita udah kesempatan mengenai hukuman, terus tadi itu yang berapa poin, 3 poin ya. Hukuman, terus lagi Konsekuensi ya Bapak Ibu ya. yang tiga itu yang mungkin dengan adanya itu kita bisa tahu apakah kita perlu, apakah yang mana yang kita perlu terangkan ke siswa, yang mana yang tidak seharusnya kita terangkan. Dan mungkin sama juga kalau ada yang tadi kali-kali ya kita harus ada kalah misalkan, tapi tergantung dengan kesalahan anak dulu, kesalahan anak itu mana supaya anak itu, karena ya memang di kita kalau kita biarkan seperti memanjakan mereka, kalau di kita rasanya terlalu anak kita menjauh gitu. Jadi sekali-kali ya memang kita perlu terapkan juga gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak ada sama sekali, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi atau tidak ada yang ada itu, yang mungkin anak akan seenaknya gitu. Tidak ada takutnya, tidak ada hargainya gitu. Jadi untuk selama di kelas ini, jadi yang tadi apakah menjadi teman, menjadi penghukum, yang pernah dilakukan yang mana? Menjadi pemantau, menjadi manajer? Semua itu emang sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Bergantung kita melihat kondisi, situasi dan kondisi ya terhadap anak tersebut. Kadang kalau terlalu dekat dengan siswa itu justru malah siswa itu kebalikan, melunjak kalau sebenarnya. Jadi contoh kecil Ketika kita terlalu akrab, bukan pernah ada kejadian di kita bukan ya mungkin karena kau menerapkan mereka itu sebagai teman ya, akhirnya kan karena mereka itu merasa sudah dekat. dijadikan teman, akhirnya bagaimana ya, Mas Hanif lah gitu kan, akhirnya Hanif gitu kan. Itu kan akibat apa? Yang mungkin mereka merasa bahwa kita itu dijadikan teman gitu kan. Terus kemudian kata seperti si Kotim gitu kan. Jadi akhirnya mereka menganggap kita itu teman Bu. Kalau kita jadikan terlalu dekat. Terlalu dekat. Jadi wali. Jadi berani gitu mereka. Ya, memang kita perlu juga dari mereka itu hanya sewaktu-waktu aja gitu, jangan terlalu ini. Iya, itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau teman itu resikonya seperti itu ya Bapak Ibu, karena yang idealnya memang kita menjadi manajer. Jadi saya akan nanya kepada Bapak Ibu, setelah mengikuti sesi ini kira-kira Bapak Ibu akan menjadi among atau posisi kontrol yang mana di kelas? Apakah yang idealnya itu menjadi manajer atau penghukum, tetap bersikeras dengan hukum, atau yang idealnya saja saya akan berusaha menjadi manajer? Manajer ya Bapak Ibu ya. Baik, kita Barangkali tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kalau saya Karena emang posisi teman juga emang penting. tiga-tiganya, karena di situ kita juga harus peran apa ya? Peran ya. Kalau kita terlalu mengatur kan, nanti tidak ada memang tiga-tiganya perlu kita keberanian dari anak kita gitu kan. perlu kita terapkan, tapi
tapi yang paling pokok mungkin kita di situ peran kita yang paling pokok itu sebagai manajer gitu. Memang kita perlu terapkan yang tiga-tiganya itu misalkan, tapi kan yang paling pokok itu kita itu sebagai apa gitu? Apakah kita tiga-tiganya pokok dijadikan pokok? Yang paling pokok itu sebagai guru. Iya, sebagai guru. Mungkin sekarang sebagai Posisi gurunya sebagai apa? Tiga posisi itu kalau menurut saya harus diterapkan. Gitu. Kalau kita jadi pengatur aja, kita kelihatannya kayak bos, gitu kan? Kayak emang orang yang memimpin, gitu kan? Sementara interaksi di sekolah itu tidak seperti itu. Iya, maksud di sini juga apa? Nah, itu melanjutkan diskusinya ya. Memang kita perlu terapkan. Di sini kita perlu terapkan tiga-tiganya. Tapi yang paling di sini ada nanti dikatakan ada yang lebih pokok gitu kan, yang lebih utama gitu. Yang lebih apa dominan. gitu. Yang lebih dominan. Kalau kita tiga-tiganya memberikan pokok berarti kan tiap hari kita wah hukum, wah gitu kan. Tapi kalau kita jadikan kita yang jadi pokok itu misalkan kita sebagai manajer aja dulu. Tapi ada pun misalkan ada Cici nyermiki. ada yang perlu ditanamkan hukuman ke siswa ya tidak gitu. Tapi jangan Saya dijadikan pokok. setuju ke tiga-tiganya, artinya kita harus serba pintar menggunakan peran. Tidak antagonis ya antagonis. Ya kita bersama aja bersama. Ada yang lebih pokok. Nih Bapak Ibu bisa dilihat nih perbedaan ketika kita menjadi penghukum, ketika menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi Coba mau jadi pemantau mau berarti. dan menjadi manajer. Kokom gue Coba Patrick, pokoknya teman-teman cukup apa ya kalau kita memang betul tadi kata Pak Iwan, kalau kita terlalu dekat dengan siswa, ya artinya ada masukan dari luar tersebut lah lelagan sama dengan Pak Iwan dan Pak Sanif, akhirnya ketemu ke siswa karena nggak rasa dekat. Nah itu pernah kalau di pasar rujak gitu. kalau pernah dikatakan pesan sama siswa. Satu karena mendengar perkataan dari Pak Sanif akhirnya karena sudah merasa dekat dengan kita akhirnya nggak rujak. Untuk terakhir kita tayangkan kasus yang kedua ya Bapak Ibu, kita sama-sama telaah kasus yang kedua ini. Kalau itu saya merokok ya. Jadi kasusnya buang sampah sembarangan. kalau kamu nggak bisa ngomong kayak gitu Bu, aja. Jadi melihat pada saat jam istirahat, Tuju berjalan di depan kelas, kemudian Tuju membuang sampah sembarangan di depan kelas. Betul atau tidak? Betul. Oke. Tuju tahu tidak membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik ya Tuju ya. Tuju sudah tahu. Oke. Tuju setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya saya ya. Berarti juga pernah melakukan kesalahan. Juga sampah sembarangan juga suatu perbuatan kesalahan ya dia. Tapi berarti di sini bukan ingin menyelesaikan kesalahan. Berarti ingin menyelesaikan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya itu ya. Setiap perbuatan itu pasti punya alasannya. Berarti tahu ini Tuju bisa sampai membuang sampah sembarangan. Asal lempar, namanya asal lempar, Tuju asal lempar. Oh iya, Tuju asal lempar saja ya tadi ya. Itu perbuatan yang baik ya Tuju ya. Oke, berarti mau ingatkan Tuju lagi. Tuju masih ingat ya kesepakatan kelas yang pernah kita buat di kelas. Apa sih poinnya? Harus jangan membuang sampah sembarangan ya, harus menjaga kebersihan. Nah, Tuju masih ingat poin tentang kesepakatan kelas yang kita buat ya. Nah, tadi Tuju membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, seharusnya apa sih yang harus Tuju lakukan agar Tuju bisa menyemangati kesepakatan kelas kita? Harus membuang sampah yang tepatnya. Harus membuang sampah tepatnya. Memang membuang sampah itu harus kemana saya? Ke tong sampah ya. Tuju sudah tahu ya.
Belajar sekarang ya kan ya. Oke bagus. Jadi mulai sekarang Ibu akan membuang sampah ke tempat sampah dan tidak akan membuang sembarangan lagi ya. Oke bagus Nak. Boleh yakin kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi ya sayang ya. Oke Nak. Sekarang tanya kamu siap untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Akan Ibu kembali untuk beristirahat. Ya Bapak Ibu, kesimpulannya jadi disiplin positif ini perlu kita terapkan, perlu kita sosialisasikan di lingkungan sekolah. Karena disiplin positif akan menjadi budaya positif bila terus kita lakukan dan menjadi karakter di sekolah kita. Dan posisi ideal bagi seorang guru hendaklah kita memilih posisi sebagai manajer, di mana manajer ini akan memposisikan diri sebagai orang yang bisa menguatkan pribadi dari murid kita dan menjadikan murid lebih berani dan percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di kehidupan di sekolahnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya bahwa sebagai seorang guru, PR kita bersama adalah menciptakan bagaimana cara kita menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin yang positif, di mana disiplin positif ini adalah disiplin tanpa memaksakan sesuatu kepada murid, tapi menjadikan suatu hal positif tersebut menjadi keyakinan yang diyakini oleh murid kita, sehingga murid kita secara sadar dan berkemauan untuk melakukan hal tersebut dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Demikian pemaparan materi mengenai budaya positif dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mentari secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter.